Teman-teman, coba dilihat di sini ada lafadz qad qamatis shalah. Coba tebak lafadz yang berwarna termasuk kalimat apa? Ingin tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang dan bertemu kembali dengan saya Muhammad Arifin, mahasiswa semester 6 kelas A25 di program PJJ Pendidikan Jarak Jauh Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini merupakan proyek tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital yang diampu oleh dosen tercinta kami, yaitu Ibu Hanung Sitorohmawati M.Hum. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Baik teman-teman, untuk bisa menjawab pertanyaan di awal video tadi, kita perlu belajar bersama dulu sebentar ya teman-teman. Jadi untuk pertama kali kita harus tahu dulu pembagian daripada kalimat ya teman-teman. Kalimat atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Kalimat atau kata itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, kalimat itu ada yang namanya kalimat isim atau kata benda. Kemudian yang kedua yaitu kalimat fi'il atau kata kerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kalimat huruf atau kata bantu. Sebelum kita lanjut materinya teman-teman, kita harus hafal dulu ya pembagian kalimat. Tadi kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim atau kata benda. Yang kedua kalimat fi'il atau kata kerja. Dan yang terakhir kalimat huruf atau kata bantu. Nah, setelah kita hafal pembagian kalimat, lantas bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu lafadz ini termasuk kalimat yang mana? Maka pendekatannya adalah menggunakan tanda-tanda dari kalimat tersebut. Nah, untuk tanda isim ada 3 ya teman-teman. Dan tanda isim ini bisa kita lihat langsung pada lafadznya kawan-kawan. Tanda isim yang pertama yaitu al atau kemasukan al. Jadi kalau kita melihat sebuah lafadz dan di situ ada alnya, berarti itu kalimat isim. Contohnya al-masjidu. Dan untuk tanda yang kedua yaitu tanwin. Kalau kita melihat sebuah lafadz ada tanwinnya atau bisa menerima tanwin, berarti lafadz tersebut adalah kalimat isim. Kemudian untuk tanda isim yang ketiga adalah kemasukan huruf jar. Nah, untuk tanda yang ini, maka kita harus hafal huruf jar. Dalam kitab Jurumiyah, huruf jar itu ada 10, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Bila mana kita mendapati sebuah lafadz kok kemasukan huruf-huruf yang saya sebutkan barusan, maka lafadz tersebut pasti kalimat isim. Contoh minal masjidi. Namun pada contoh minal masjid ini ada 2 tanda sebetulnya. Tanda yang pertama bisa kita lihat di situ ada minnya. Kemudian tanda yang kedua bisa kita lihat di situ ada alnya. Kemudian tanda isim yang terakhir adalah i'rab jar. Ya, karena i'rab jar itu hanya ada pada kalimat isim. Contoh kitabu Zaidin. Lafadz Zaidin di sini termasuk kalimat isim. Kenapa? Karena dia i'rabnya jar. Kok bisa jar? Karena dia berupa susunan idhofah. Kitabun menjadi mudhof dan Zaidin menjadi mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih dalam undang-undang nahwu termasuk isim yang pasti dibaca jar. Kemudian untuk tanda fi'il juga ada 4 ya teman-teman.
Kita harus tahu teman-teman, fiil itu ada dua ya, ada fiil madhi dan juga fiil mudhari. Untuk tanda fiil yang pertama yaitu qad. Qad ini bisa masuk ke fiil madhi dan juga fiil mudhari. Ja'a dibaca ja'a saja tanpa adanya qad juga bisa. Ja'a artinya datang. Dibaca ditampilkan qad ja'a juga boleh, sungguh datang. Contoh yang mudhari, yakulu, qad yakulu. Yakulu artinya berkata, qad yakulu terkadang berkata. Kemudian tanda fiil yang kedua sin ya teman-teman. Dan sin ini hanya bisa masuk pada fiil mudhari. Ke fiil madhi dia nggak bisa. Contoh yakulu menjadi sayakulu. Artinya akan berkata. Kemudian tanda fiil yang ketiga adalah saufa. Dan saufa ini hanya bisa masuk pada fiil mudhari. Contoh ta'lamun menjadi saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Berarti lafaz ta'lamun adalah kalimat fiil dengan tanda kemasukan saufa. Akan mengetahui. Kemudian tanda fiil yang terakhir adalah tak ta'nis as-sakinah. Dan tak ta'nis as-sakinah ini hanya masuk pada fiil madhi. Apa sih tak ta'nis sakinah? Tak yang menunjukkan kalau fa'ilnya atau pelakunya adalah perempuan. Qalat. Tak yang kayak sampan yang disukun, itulah yang namanya tak ta'nis sakinah. Jadi kalau teman-teman melihat kalimat atau lafaz kok ada akhirannya berupa tak yang disukun, nah, berarti kalimat tersebut adalah kalimat fiil. Sampai di sini untuk tanda kalimat isim dan fiil, paham ya teman-teman? Kemudian kita lanjut ke tanda kalimat huruf. Untuk kalimat huruf, dia tidak bisa menerima tanda kalimat isim, juga tidak bisa menerima tanda kalimat fiil. Jadi untuk kalimat huruf, dia tidak bisa menerima tanda apapun ya teman-teman. Tidak bisa menerima tanda adalah sebagai tanda kalau dia adalah kalimat huruf. Nah, setelah kita belajar bersama tentang kalimat isim, kalimat fiil, dan juga huruf, saya yakin teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Ayo silakan teman-teman yang bisa menjawab, jawab di kolom komentar ya, jangan lupa.